hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan nomor PDM 245-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal atau setidaknya menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan perkara terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memerintahkan membebaskan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwakan. 2. Pemisahan perkara spacing yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara akuo tidak tepat. 2. Tanggapan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tanggal 20 Oktober 2022, kami jaksa penuntut umum setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut. Dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang diatur di dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: A. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas, dan telah lengkap, atau belum atau tidak cermat, tidak jelas atau kabur dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil, sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah: A. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandinya? Izin melanjutkan yang mulia. Apa yang dipergunakan yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus sebagaimana pasal 75 KUHP,
orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut dengan nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut dengan daluarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Dalam materi eksepsi atau nota keberatan terdapat dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai uraian peristiwa oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan tidak bersesuaian dengan pasal yang didakwaan. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan, penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo yang menceritakan terkait peristiwa-peristiwa baik di kejadian Magelang, rumah Saguling, dan rumah Duren 3, video halaman 8 sampai dengan halaman 17. Yang mana hal tersebut secara jelas dan tegas sudah menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat 1 KUHP. Selain hal tersebut, pada pokoknya penasihat hukum terdakwa juga menguraikan keberatan karena uraian peristiwa dan peran masing-masing terdakwa disimpulkan oleh penasihat hukum dilakukan dengan cara copy paste antara dakwaan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kami jaksa penuntut umum sekalipun memandang keberatan penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dimaksud 156 ayat 1 KUHP, namun perlu sedikit kami jelaskan alasan kami mengapa dalam menguraikan fakta perbuatan konstruksi van de feiten antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya, terdakwa dalam berkas terpisah memiliki kesamaan satu sama lainnya adalah karena dakwaan disusun dan dibangun dari suatu rangkaian peristiwa pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa dengan saksi-saksi lainnya atau terdakwa dalam berkas terpisah. Sehingga tidaklah mungkin terdapat perbedaan cerita yang justru malah akan menimbulkan kaburnya surat dakwaan karena tidak konsistennya jaksa penuntut umum dalam menguraikan perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana. Selain itu, kami tim penuntut umum juga tidak sependapat dengan alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa yang telah memberikan penilaian yang masih bersifat asumsi dengan menyatakan bahwa uraian fakta perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo yang tergambar dalam 6 poin penting adalah bersifat asumsi-asumsi liar yang tidak berdasar dari penuntut umum. Karena menurut kami, perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo sudah kami gambarkan secara jelas, lengkap, dan cermat dalam surat dakwaan yang kami buat, tentunya dengan kualitas peran sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Memang benar, dalam perkara Ako, terdakwa Riki Rizal Wibowo bukanlah sebagai pleger atau orang yang melakukan perbuatan material menembak korban Nopriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dilakukan oleh saksi
Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun, justru dengan 6 poin penting, perbuatan yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan terdakwa dalam kualitas sebagai orang yang turut serta medapleger dalam mewujudkan bagaimana tindak pidana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat bisa terjadi dan dapat dilaksanakan dengan sempurna, full toid, sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena pada prinsipnya pelaku turut serta medapleger tidaklah disyaratkan harus melakukan pemenuhan seluruh unsur delik, namun cukup melakukan sebagian daripada unsur delik saja. Kemudian pelaku pembuat plegerlah yang menyelesaikan perbuatan dalam hal pemenuhan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini ditegaskan dalam Ares Hojrak tanggal 1 Desember 1902 dan 29 Oktober 1934 yang sejalan dengan pendapat Pompi yang menyatakan bahwa turut serta melakukan pelaku peserta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu mohon izin majukan. 1. Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebut mereka sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. 2. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku. Tetapi karena A bekerja sama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifikasikan sebagai pelaku peserta. 3. Tindakan pelaksanaan dari seorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. 2. Bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas suatu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo, video halaman 18 sampai dengan halaman 21, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 KUHP tersebut, perkara atas nama terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak termasuk perkara yang harus digabungkan karena dari beberapa terdakwa dalam peristiwa pidana tersebut mempunyai peranan yang berdiri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan halaman 442. Pemecahan berkas perkara ini dulu disebut splitsing, memecah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih atau a split trial. Lebih lanjut dijelaskan oleh Yaya Rahab bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai jumlah terdakwa sehingga A. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. B. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. C. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam satu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. D. Pada umumnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian. Yaya Harahap mengemukakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. Sedangkan apabila mereka bergabung dalam satu berkas dan pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik. Bahwa lebih lanjut dengan pertimbangan dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHP,
Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa. Pemisahan berkas perkara untuk satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang belum diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Pasal 142 KUHP hanya mengatur penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah atas suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Kekosongan hukum dalam KUHP yang tidak mengatur terhadap peristiwa konkret di mana dalam suatu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Kekosongan hukum tidak dapat dimaknai dengan mengesampingkan tujuan dari hukum pidana, yakni mencari kebenaran material guna mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dengan mengedepankan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maupun azas non-self-incrimination. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 huruf G International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Digabungkannya menjadi satu berkas perkara yang memuat satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka akan mempersulit dan menghambat pembuktian karena sulitnya diperoleh alat bukti yang berimplikasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, perlu ditinjau tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radber, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga tujuan hukum tersebut berjalan beriringan namun akan menjadi konflik apabila yang dihadapkan pada satu kondisi di mana tujuan hukum yang satu mengesampingkan yang lain. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dari masing-masing tujuan hukum perlu diperhatikan. Azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kemanfaatan sekaligus merupakan kristalisasi dari nilai praktis. Pengedepanan kemanfaatan dalam persidangan namun mencederai keadilan bagi korban dalam mencari kebenaran material dalam perkara pidana yang notabene-nya merupakan pengingkaran terhadap tujuan hukum yang lain yakni keadilan yang merupakan nilai dasar hukum. Apabila terjadi pertentangan antara kemanfaatan sebagai nilai praktis dengan keadilan sebagai nilai dasar, maka keadilanlah yang harus didahulukan karena keadilan merupakan nilai dasar dari hukum sesuai dengan azas aequum ebonum es legum. Keterbatasan alat bukti dalam persidangan guna mengantisipasi kegagalan pembuktian dengan memisahkan berkas perkara yang memuat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang berimplikasi pada penggunaan saksi mahkota atau penggunaan keterangan terdakwa menjadi saksi pada berkas perkara lain yang dipisah guna menemukan kebenaran material sesuai azas in criminalibus probationes pedem esse luce clarios, yang artinya dalam hukum pembuktian pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya dan sekaligus perwujudan tujuan hukum yakni keadilan. Mohon izin dilanjutkan. Melanjutkan. Pengaturan mengenai seseorang yang berkedudukan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Sebelumnya sudah diatur dalam berbagai jurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 1986K/Pit/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian serta putusan Mahkamah Agung nomor 2437K/Pit/Sus/2011 menyebutkan bahwa meskipun KUHP tidak memberikan definisi otentik mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empirik, maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seseorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Sehubungan dengan ini, pemisahan berkas perkara, splitsing,
oleh jaksa penuntut umum dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan atau delnemeng yang dilakukan beberapa orang terdakwa dengan peran masing-masing terdakwa berbeda dan alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian yang akan memunculkan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang biasanya dikenal dengan sebutan saksi mahkota. Ron G. Tweets. Senada dengan hal tersebut, Hari Sasangka Lili Rosita August Hadi Wiono menyatakan bahwa pemisahan berkas perkara splitsing merupakan hak absolut penuntut umum. Pemecahan berkas perkara splitsing dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum. Sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap sesangka lainnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B-69/E-02/1997 perihal hukum pembuktian dalam perkara pidana menyatakan bahwa dalam praktek saksi mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan delnemeng di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan atau splitsing agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa jurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti. Misalnya putusan Mahkamah Agung nomor 1986/PIT/1/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Bahwa berbagai jurisprudensi equo dapat dijadikan sumber hukum dalam konteks penemuan hukum karena pada perkara equo terdapat hubungan antara perkara yang ditangani dengan jurisprudensi yang dijadikan sebagai acuan, yakni diambilnya seorang terdakwa menjadi saksi untuk terdakwa lainnya pada tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh saksi dan terdakwa di mana hal tersebut selaras dengan postulat citationes non consendantur priusquam exprimatur super qua referiere debet citation, yang berarti dalam penggunaan jurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan jurisprudensi tersebut. Berdasarkan argumentasi hukum berubah jurisprudensi dan doktrin di atas, maka dapat dinilai bahwa penuntutan secara terpisah atau pemisahan berkas perkara dalam kurung splitsing merupakan hak absolut penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian di persidangan. Begitupun dengan menjadikan terdakwa sebagai saksi mahkota dalam perkara pelaku lainnya, sama sekali bukanlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dalam perkara pelaku lainnya, terdakwa memberikan keterangan tidak sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpah. Dengan demikian, keberatan tersebut harus dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Riki Rijal Wibowo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara
PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 245 garis miring JKTSL garis miring 10 garis miring 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum Rudi Irmawan SH.MH. Terima kasih, Majelis. Baik, demikian tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, sebagaimana tadi saya sampaikan, kami akan menjatuhkan putusan selah besok Rabu tanggal 26, dimulai persidangan jam 10 pagi. Demikian sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan dengan terdakwa atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan ditutup. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sidang tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa Riki Rizal, di mana tadi JPU memohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil eksepsi dari terdakwa Riki Rizal, kemudian juga memohon kepada majelis hakim untuk menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dan memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan pemeriksaan Riki Rizal tetap dilanjutkan serta menyatakan terdakwa Riki Rizal tetap berada di dalam tahanan. Tadi juga jaksa penuntut umum juga sudah menyatakan beberapa uraian keberatan terhadap eksepsi terdakwa. Tadi diantaranya dikatakan bahwa surat dakwaan ini sudah memenuhi syarat material di mana uraiannya sudah cukup jelas hingga juga termasuk dalam apa saja motivasi dari terdakwa dalam tindak pidana ini sudah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan. Tadi juga ada satu hal yang disanggah terkait dengan dikatakan bahwa dalam eksepsi disebutkan surat dakwaan yang dibuat JPU adalah bukan perkara pidana tetapi perdata. Nah, eksepsi ini dikatakan tidak bisa melihat pokok atau tidak menyentuh pokok perkara, hanya aspek formil saja dan aspek material ini tidak ada dalam eksepsi begitu. Dan juga tadi keberatan terkait uraian peristiwa dan peran terdakwa ini juga dikatakan bahwa terdakwa ini kemudian ada dalam berkas terpisah ini karena memiliki kesamaan. Dan mereka juga mengatakan pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berdiri sendiri ini untuk menempatkan para saksi untuk saling timbal balik, dalam arti nantinya dalam sidang terpisah terdakwa bisa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.